Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini? Pertama, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu pengelola kepegawaian. Artinya apa? Wajah saya itu menjadi wajah Ibu, Bapak. Jadi kalau Bapak mengelola kepegawaiannya benar, berarti saya mimpi dinas pendidikannya benar. Dinas pendidikan itu melayani banyak orang. Maka ini juga yang saya sampaikan ke semua kepala sekolah, bahwa mereka itu penanggung jawab pendidikan di satuannya masing-masing. Maka apa? Maka harus benar. Pertama apa caranya benar itu? Kita menguasai aturan. Yang kedua kita punya etik birokratik yang benar. Kuasai aturannya, punya etik birokratik yang benar. Kemudian kita mempunyai integritas. Kenapa ini penting? Bu, saya kemarin ketemu sama orang dekat yang hari ini itu udah bagus lah karirnya ya, jadi dekat sama cerita sama saya. Ini untuk gambaran kita bahwa Bapak Ibu itu di lapangan itu menjadi representasi pelayanan di dinas kabupaten, menjadi representasi saya, urusan guru itu, ngurus guru di lapangan. Gini ya Pak, iya ada dua instansi dan depan sama dinas pendidikan yang ia ceritakan, karena dia dulu kerja di depan dan hari ini kerja di pemerintah kabupaten, dulunya di dinas pendidikan. Ceritanya apa? Ceritanya gini, sampai hari ini itu masih teringat ketika dia menjadi guru bantu dulu, kemudian menjadi PNS gitu. Di depan dia merasa sakit hati karena ada yang melayani dia dan memposisikan guru itu seperti apa ya, dimarahin gitu, dijutekin, kayak bukan guru posisinya, nggak diposisikan sebagai seorang guru, dimarahin, ditunjuk-tunjuk, ada kesalahan sedikit dimarahin, dilempar mapnya. Dan sampai hari ini orang itu masih ingat namanya A gitu, di yang di depan itu. Dan selalu kalau kemarin yang ditanya itu orang itu. Artinya apa? Itu kejadian itu sudah lama banget, sudah sekitar tahun 2005. Berapa tahun tuh? Berapa tahun? 19 tahun masih ingat itu sampai hari ini. Saya sakit hati sampai hari ini. Dikira penjabat, ternyata dia hanya seorang staf biasa, marah-marah sama saya. Dikira saya penjabat, ternyata hanya staf biasa, bahkan sampai hari ini masih di staf gitu. Dan itu sombongnya luar biasa. 19 tahun masih ingat. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh kita ketika melayani guru, melayani siapapun. Jadi nggak boleh kita itu, walaupun kita diberikan kekuasaan, kewenangan, ngurus-ngurus, ngatur-ngatur mereka, manggil-manggil mereka, kita harus memberikan penjelasan dengan baik. Saya pelajari, oh latar belakang orang itu, oh bukan, ya pendidikannya biasa-biasa saja SMA. Tapi kan sebenarnya pendidikan SMA juga nggak, kalau etiknya bagus kan kayak gitu. Jadi saya selalu wanti-wanti termasuk ke staf-staf saya nih, ya Pak Aris ya, nggak boleh kita itu walaupun punya kewenangan manggil, mutak-atik gitu ya. Dan saya juga temukan itu di dinas pendidikan hari ini masih ada aja orang yang harus dipermudah tetap dipersulit, masih ada.
Nah, saya nggak mau ini Bapak Ibu yang layanin guru-guru SD, ya, guru SMP. Itu yang di depan. Jadi yang kedua yang di dinas pendidikan itu staf UPTD, bagian bendahara. Itu manggil orang datang ke situ minta dilayanin untuk persoalan gaji karena sedikit terlalu dimarahinya bukan main. Dan sampai hari ini orang itu juga masih ingat itu sama orang. Bukan nanya itu sekarang di mana orang ada pensiun, kata saya tuh. Dan itu ada pensiun. Artinya itu membekas Pak. Itu sama-sama kejadiannya tuh. Sama-sama kejadiannya. Jadi dua orang itu masih diingat sampai hari ini selama 19 tahun. Dan ini bagi kita harus menjadi introspeksi. Kita kan ngelayanin mungkin kepegawaian ngelayanin guru-guru SD gitu kan, naik pangkat atau minta bantuan, nanyain apa. Tolong Bapak Ibu walaupun buat kewenangan seperti itu, berikan mereka pelayanan dengan baik, informasi yang benar. Jangan pernah mempersulit, mempermainkan. Kalau waktunya kerjain aja, jangan dilambat-lambat, jangan ditunda-tunda dan mengerjakan. Kalau itu, karena itu adalah prioritas kerja Bapak Ibu, kinerja Bapak Ibu, urusan kepegawaian, maka ketika Bapak Ibu sesibuk apapun, orang minta pelayanan kepegawaian, menanyakan pangkat dan golongan, naik pangkatnya, golongannya kapan, gitu, layanin saat itu juga. Jangan kerjain yang lain dulu. Misalnya Korwil nyuruh apa, jangan, itu tugas itu melayani kepegawaian, layanin itu dulu. Nggak boleh ditinggalkan. Jadi hal-hal seperti ini harus disadari betul. Mungkin kita nggak sadar bahwa ucapan kita yang ketus, yang ngejudesin itu buat kita mungkin biasa-biasa aja dianggapnya. Tapi orang yang kita layani itu ingin terus. Kita harus bisa melihat bagaimana kondisi dia saat itu. Termasuk ini staf-staf yang di dinas pendidikan. Saya pengen bahwa pelayanan itu diutamakan. Nggak boleh mempersulit gitu ya. Apalagi nyarekan. Ada orang minta pelayanan ini dimarah-marahin. Gitu. Ya, Faris. Nggak boleh. Saya itu juga guru Pak. Saya guru. Minta izin belajar ke dinas pendidikan, ya Allah. Saya nggak mau itu terulang juga ke guru-guru saya. Saya minta itu izin belajar ke dinas pendidikan, lamanya minta ampun. Udah selesai, dimintain duit juga. Duit 50.000 bagi saya tahun 2000 itu gede. Karena gaji saya cuma 500.000. Kalau 50.000 berapa persen? 10%. Gede Pak. Saya nggak mau ini kejadian seperti ini dialami oleh guru-guru saya. Bapak Ibu kalau diminta bantuan apa bantu. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak pernah ngerasain sih ya jadi guru langsung jadi staf kayak gitu. Jadi kadang-kala mereka itu apa, apalagi yang honorer itu, yang honorer yang pengen sertifikasi atau apa. Saya tahu kok kelemahan-kelemahan di dinas pendidikan ada pelayanan-pelayanan yang rawan banget. Dan saya selalu cek layanan ini gimana, ini bagian ini tenaga nggak ada ya? Ada siapa? Siapa? Saya titik-titik rawan di dinas pendidikan banyak kok yang disalah-gunakan oleh staf-staf saya, dan nggak boleh di antara Bapak Ibu yang ngurus sertifikasi, yang ngurus diapodik, kenaikan pangkat dan golongan. Saya selalu cross check kok ke bawah ke lapangan. Masih ada walaupun stafnya nggak ngaku-ngaku. Saya peringatin 1 kali, 2 kali, 3 kali ngaku-ngaku, saya lemparin aja udah keluar kamu dari situ. Nah ini yang harus disadarin betul oleh kita semuanya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai orang itu mengenang kita itu nanti kalau pensiun bahwa berapa lama pensiun 1 tahun lagi. Jangan sampai nanti kita pensiun itu dikenal sama orang itu mengurus
Apa duit kita itu tinggal itu malam dulu bakal bisa ngelayan mata susah sok dibantu ini yang jabatan boleh nanti kita itu terkenalnya itu karena suka memperlambat, suka ya memang ada suka marahin gitu Pak. Setelah masih kemana-mana nggak? Udah mulai melandai ya. Pada ketawa nih ya. Kecuali soal aturan Pak, ada pagi. Ya, kadang-kadang soal aturan ya, aturan mah harus panggil. Tapi ya tetap aja perlu baris diri lah. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hari ini sistem atau peraturan kepegawaian kan dinamis ya. Kadang-kala rubah. Secara teknis tadi Bu Erbi bisa menjelaskan dan Bapak Ibu harus menguasai itu. Karena kita kerja benar itu satu, kita harus menguasai aturannya. Tahu aturannya seperti apa. Jadi kalau kita menguasai aturan nanti, ini kan tentang jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional. Dulu 4 tahun, dulu ada yang 2 tahun naik pangkat dulu. 2 tahun Pak. Sekarang juga bisa, tapi kemungkinan susah. Paling cepat 3,5 tahun Pak. 3,5 tahun paling cepat. Saya dulu bisa 2 tahun naik, 2 tahun naik. Sekarang susah. Ya mungkin pemerintah juga kan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini. Ini kebijakan apa kelemahannya? Dia rubah itu. Gitu, karena dampak-dampak. Jadi pemerintah pasti selalu mengevaluasi ini kekurangannya apa. Seperti ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kekurangannya lebih besar dari kelebihannya enggak. Kalau kekurangannya lebih besar pasti dirubah. Belum disesuaikan dengan sumber daya yang lain. Kalau cepet tinggi naik pangkatnya golongan guru ya. Gitu. Hanya manipulasi itu jadinya. Itu kan itu bisa saja Pak. Terus setelah ini kan banyak juga kebocoran. Dampaknya kemana nih? Ke anggaran, kemana gitu. Evaluasi. Kalau sekiranya banyak menimbulkan masalah baru, dirubah. Nah sekarang juga belum tentu ini selamanya, pasti dirubah lagi. Nanti dievaluasi lagi. Masalahnya di mana? Nah, ini secara teknis nanti bersama Bu Erbi dijelasin. Yang pasti guru-guru merasa keberatan itu. Nyampe meja kan udah berteriak-teriak sekarang itu. Sibuk, udah beda ingat itu. Serius aplikasi gitu. Jadi ya tahu ini baru mau disosialisasikan, mau diterapin tuh udah pada teriak-teriak. Termasuk organisasi profesi. Jadi terapin mungkin nanti 5 tahun dievaluasi gitu ya. Kalau benar nanti ternyata aplikasinya PMM-nya yang menjadi salah satu input penilaian malah merugikan proses belajar mengajar, ya mungkin dievaluasi lagi. Tapi kan kita mah birokrasi, kita mah pelaksana kebijakan. Apapun kebijakannya kita harus laksanakan. Kita bukan pembuat kebijakan, kebijakan makro ya. Kita melaksanakan saja. Maka ya dari satu aturan rubah ke aturan, Bapak Ibu harus tahu seperti apa. Maka kita ini para ini nanti jangan mau ketinggalan sama guru-guru kan bikin komunitas belajar, ini juga bikin komunitas belajar. Para pengelola kepegawaian di tingkat korwil, para pengelola kepegawaian di tingkat ini saling bertanya, saling bantu menanyakan, terus komunikasi baik di atur mau pertemuan rutin ya man dilaksanakan itu pertemuan rutin, rapat, ada help desk, kalau ada masalah apa itu mereka harus selesai di situ. Jadi ikuti ini. Jadi kalau ada apa nanti bisa Bapak Ibu kalau ada masalah bisa kerja ke saya atau bisa nanti ke Pak Ahmad atau yang lain-lain. Yang jelas Bapak Ibu saya nitip bahwa wajah dinas pendidikan itu ada di tangan Bapak Ibu semuanya, ada di mulut Bapak Ibu semuanya, ada
ada di kepala Bapak Ibu semuanya, ada di mata Bapak Ibu semuanya. Tolong kalau misalnya nanti memberikan pelayanan, ya walaupun lagi tengah HP, usahakan marah main.